Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ خَسَارًا. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillah yang tiada terkira atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Udara untuk kita bernafas, oksigen yang diberikannya luar biasa kepada kita. Kalau saja oksigen ini tidak ada, berapa pembayarannya kita kepada Allah? Tapi Allah sediakan gratis untuk kita. Kita bisa bernafas, kita bisa masih sehat, diberikan nikmat oleh Allah. Kita bandingkan saudara-saudara kita yang di rumah sakit, saudara-saudara. Saudara-saudara kita yang di rumah sakit swasta, dia terbaring lumpuh, dia terbaring sakit jantung, dia terbaring sakit ginjal, dia terbaring sakit kanker, dia terbaring. Kalau di lain kena corona, di Indonesia mudah-mudahan berkurang, mudah-mudahan tidak ada. Di dunia kita termasuk orang yang beruntung. Maka alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan. Apa yang kita lakukan? Memuji kebesaran Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam hanya tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk pemirsa di rumah, menunggu azan maghrib, menunggu waktu yang tersedia, kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi. Man shalla alayya wahidah, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan bersalawat kepadanya. Allah akan memberikan barakah kepadanya, memberikan rahmat kepadanya 10. Tidak hanya itu, wa hatas anhu asra khati'at. 10 kesalahan kita dihapus dan 10 kita akan naik derajat. Allah saja dan malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi. Apalagi kita, seorang hamba yang tak punya apa-apa, tak pernah bersalawat, tak pernah mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Sungguh, rugi besar. Dialah orang yang bakhil, kata Rasulullah. Ketika disebut nama Nabi, tak pernah bersalawat. Untuk itu, mari kita bersalawat. Yuk, semuanya di rumah. Salatullah salamullahi ala taha Rasulillah, salatullah salamullahi ala yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Silakan kalian kirim salawat dengan sesuai seni lagu Anda. Dengan nada Habib Syekh boleh. Salatum bisalamil mubin linuqtatit ta'yini ya gharami. Jadi kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat syafaat beliau. Amin.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode yang lalu kita sudah menguraikan buah dari Isra Mi'raj itu adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, saya sudah salat tetapi masih bisa melakukan pekerjaan maksiat. Kenapa Ustaz? Berarti ada salah aturan saudara-saudara. Ada salah dalam mengerjakan salat. Kita masih mengerjakan salat, bukan mendirikan salat. Mendirikan salat adalah kita berupaya salat secara jasad, tetapi salat kita dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita salat, maknai salat itu. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Celaka bagi orang-orang yang salat. Kenapa? Karena dia tidak pernah iqamah, mendirikan salat itu sendiri. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, mari kalau kita salat, satu yang diperhatikan, tepat waktu. As-salatu ala waktiha. Kalau kita menghadap wali kota memanggil jam 1, maka kita harus datang jam 1 kurang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita salat zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan zuhur berkumandang, tapi kita datang saat zuhur itu tak datang. Kita justru datang pada pukul 3 untuk mengerjakan salat. Allah panggil lagi asar. Allah tidak kecewa. Allah ingin memberikan kesempatan kepada hambanya untuk datang tepat waktu. Datanglah salat asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Salat asar datang jam 4 kurang, tetapi dia datang pukul 6. Ini adalah satu sikap yang tidak menunjukkan rasa disiplin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan merubah diri Anda sementara kita bersikap adab kita dengan Allah tidak punya? Yang kedua, pakaian menghadap gubernur. Pakaian kita harus rapi, harus bersih. Tidak asal-asalan, tetapi menghadap Sang Diraja Jagat Raya ini. Kita memakai pakaian tak pernah dicuci, 3 bulan hanya dicuci, ditapas jorong banjar. Ini juga adab. Kemudian gerakan. Kadang-kadang kita menuju Allah Subhanahu wa taala banyak gerakan yang tidak penting. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Itu menunjukkan tidak beretika. Kalau Imam Syafi'i 3 kali kita bergerak berturut-turut sudah bisa mengurangi kepahalaan kita dan bisa membatalkan salat kita. Selanjutnya apa yang perlu diperhatikan dalam salat? Yakni ketahui, pahami maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paling tidak kita tahu makna maksudnya. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang, dan seterusnya. Sehingga kita konsentrasi kita, fokus kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sholat wajib, kerjakan sholat-sholat sunnah lainnya. Karena sholat sunnah itu menutupi kekurangan daripada sholat-sholat wajib kita. Sholat sunnah itu
yang akan menutupi segala ketidaksempurnaan salat kita. Man shalla isnata asyrata asyra. Man shalla isnata asyrata rakaatan. Siapa yang sembahyang 12 rakaat dalam sehari semalam fi kulli yaumin. Apa balasannya? Nabi mengatakan, "Buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Allah akan bangunkan mahligai di surga khusus buat orang-orang yang sholat. Saudara-saudara sekalian, mari kita tegakkan sholat 5 waktu di kantor kita berjamaah, di masjid, di langgar, di semua kita berjamaah. Agar apa? Agar turun keberkahan kepada kita semua. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mendirikan sholat dan juga mampu mempraktekkan apa-apa yang diajarkan di dalam sholat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.